pagi hari ini dengan kesehatan yang ada di dalam diri kita masing-masing, kita boleh ada di tempat ini untuk mengucap syukur, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Tidak lupa kita terus melakukan prokes yang ketat untuk kita tetap terus sehat dan memerangi COVID-19 ini, sehingga semuanya boleh berlalu dan kita boleh kembali melakukan aktivitas kita dengan baik. Kita akan mulai ibadah kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau bersaat sejenak. Kita mau menyiapkan diri kita untuk kita boleh memuliakan Tuhan. Kita mau beribadah. Kita mau meninggikan dan meluruskan namanya.
untuk Tuhan, melalui setiap pujian, penyembahan, gerakan kami untuk Tuhan. Jamah kami Tuhan, urapi kami Tuhan, dan layakan kami. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh bangga memiliki Bapa yang luar biasa, Tuhan Allah yang menganggap kita sebagai anak-anaknya. Tidak ada satu hal pun, tidak ada satu Tuhan pun yang menganggap bahwa orang yang memuliakan dia adalah anaknya kecuali Yesus. Kita sungguh berbahagia memiliki Allah yang besar seperti Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mau memuliakan nama Tuhan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya undang kita bangkit berdiri kembali. Kita mau bersorak buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau katakan sungguh ku bangga Bapa. Setiap pujian, setiap gerakan, setiap tarian yang kita berikan buat Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita kembali mempersiapkan diri kita untuk menerima curahan Roh Kudus yang boleh turun ke atas kita. Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Haleluya. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah dalam diri kami, sehingga firman itu boleh termaterai dalam hati kami Tuhan. Kita angkat pujian, bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang Engkau telah berikan bagi kami. Mengiringi firman Tuhan bagi hari ini.
menjadikan pengabdian kami kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat melalui kebenaran firman-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi jemaat. Kuasa Roh Kudus mengurapi kami sekalian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tuhan memberkati kita saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa beribadah saat ini, sementara banyak gereja-gereja yang ibadah ditiadakan. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang lifestyle, gaya hidup, model kehidupan di dalam Efesus pasal 4. Ya, tertulis berbesar. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Efesus 4 ayat 1. Ya, 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Amin. Rasul Paulus menulis ini di penjara Filipi, di penjara Roma. Kitab Filipi, Efesus itu merupakan kitab penjara di mana Paulus dipenjara dalam satu ruangan dan punya kesempatan untuk menulis surat kepada jemaat-jemaat di kota Filipi maupun di kota Efesus, Kolose dan lain-lain. Saudara-saudara, Paulus menulis supaya kita memiliki, biarlah hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan sama dengan panggilan itu. Aku yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu, kata hidup ini kalau saya boleh membaca saudara ya, parakaleo on hemas iku hudismios and kirio ya, oxios parepatesai ya, di situ tidak ada kata hidup tapi ada parepatesai. Di situ bicara tuwo. Bagaimana kamu berjalan, bagaimana kamu memiliki gaya hidup. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya gaya hidup kita, cara hidup kita itu berpadanan dengan panggilan. Kalau kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memastikan diri hidup kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita sebagai suami, kita harus berpadanan sama dengan gaya hidup, tanggung jawab, perbuatan sebagai seorang suami. Demikian juga sebagai seorang istri, berpadanan. Guru, yang artinya dalam bahasa Jawa kertabahasa itu sinonim dengan apa yang diucapkan. Misalnya dasi, cerdas dan berisi ya. Pujangga yaitu punya arti sendiri ya. Guru digugu dan ditiru, gaya gerak hidup, caranya itu, guru itu digugu, ditaati dan dicontoh. Jangan kita orang miskin gaya orang kaya, kantong kempes tetapi gayanya kayak orang kaya. Itu nggak berpadanan. Ironisnya saudara, orang miskin gayanya kayak orang kaya. Maka Paulus mencatat dalam pasal 12, hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa. Falsafah Jawa berkata kita itu harus prasojo, bersahaja ya. Tidak perlu kita itu memiliki gaya hidup, cara hidup yang tidak berpadanan dengan kita. Gaya hidup kita harus disamakan dengan kantong kita, tentunya jabatan kita.
Apalagi kita ini anak-anak Tuhan. Hidupmu parepateu, gaya hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gaya hidup kita, gaya hidup kita, model gaya kehidupan anak Tuhan harus seperti Tuhannya. Saudara, arti berpadanan disamakan atau panggilan sebagai orang yang dipanggil, ya, sesuai dengan panggilan. Gaya cara hidup kita, attitude, karakter, perbuatan, sikap, perkataan kita itu harus disesuaikan dengan hidup ini, ya, panggilan kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar mencontoh Yesus. Yesus memiliki arti juru selamat. Dia anak Allah yang hidup. Dia punya lifestyle, gaya hidup sesuai dengan panggilannya. Sampai ia mati di kayu salib, saudara. Karena dia apa? Tahu dirinya sebagai juru selamat yang mati di kayu salib. Lifestyle gaya hidupnya itu sama seperti apa panggilannya. Kenapa saya di situ saya sudah ada Pragawati. Ini saya ambil pada waktu Hari Batik Nasional. Bagaimana Pragawati itu memamerkan dirinya supaya mata orang melihat dia, ini loh batik Indonesia. Ya. Inilah batik milik Indonesia. Dia punya gaya lifestyle depan belakang menunjukkan ini loh. Nah, bukankah hidup kita itu seperti itu? Hidup kita ini adalah presentasi yang representatif dari Tuhan sendiri. Kita ini orang-orang yang sebenarnya dipamerkan Tuhan. Seperti Tuhan berkata kepada iblis, "Iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub yang begitu setia, tidak bercacat celah?" Dari sini yang pertama kita lihat bahwa Tuhan melihat karakter kita. Apakah kita bisa dibanggakan Tuhan? Tuhan melihat gaya gerak, cara hidup, cara mindset, cara pikiran kita, cara berpikir kita. Allah mengerti. Nah, apakah kita itu bisa dibanggakan seperti orang tua membanggakan anaknya? Lihat tuh, itu anakmu hebat. Lihat itu anakmu hebat. Orang tua kan bangga kalau anaknya hebat, punya prestasi. Tuhan juga demikian. Kita ini adalah peragawati yang diberikan Tuhan di dunia ini untuk orang lain melihat gaya bagaimana cara hidup Tuhan ini. Dan di masa-masa pandemi ini, style gaya hidup kita itu ya memakai masker, ya mencuci tangan, ya 5M itu, saudara, ya, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, ya, membatasi mobilitas. Ya, kita lihat saat ini pandemi makin tinggi, saudara, ya. Kita berdoa, kita juga berusaha. Yang sudah hati-hati aja saya kenal, saudara. Gaya hidup kita itu 5M itu mesti harus kita patuhi, bukan untuk diri kita saja, juga untuk orang lain. Yang sudah hati-hati, ya, yang sudah hati-hati aja bisa kenal. Kita lifestyle itu adalah sebuah kebiasaan yang setiap waktu dilakukan. Itu lifestyle gaya hidup. Gaya hidup kita itu ibadah, doa, dan salah satunya gaya hidup kita itu olahraga. Nah ini agak susah, jarang sekali ya, lifestyle kita olahraga itu gaya hidup. Mau tidak mau, sempat tidak sempat melakukan itu. Itu yang namanya gaya hidup. Saudara-saudara, gaya hidup kita harus seperti Tuhan. Ya, barang siapa mengatakan
siapapun yang mengatakan ia hidup di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Nah, untuk itu saudara, lifestyle anak-anak Tuhan dalam gereja mula-mula saudara, itu harus menjadi kehidupan anak-anak Tuhan sekarang ini. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 dan 33, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya, demikianlah dengan Yusuf, ya, ayat yang 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Saudara, dari Kisah Rasul pasal 4 itu saya pertama, mereka sehati, dua, hidup dalam kasih, dalam kasih karunia, dan yang ketiga, mereka berkorban. Saudara-saudara, kehidupan jemaat mula-mula sehati dan sejiwa, dalam bahasa Indonesia sehati dan sejiwa itu searah, sehaluan, sejalan, ya. Satu hati itu memiliki satu kesepahaman, dan ini merupakan sebuah kunci kelestarian dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan lain-lain. Saudara, mengapa? Sebab kita itu berbagai-bagai latar belakang pendidikan, latar belakang suku, itu bisa terjadi misunderstanding. Kalau terjadi misunderstanding, salah pengertian, dan tidak diberikan solusi, akan terjadi miscommunication, hubungan yang renggang dan terputus. Murid-murid pertama saudara, murid-murid Yesus pada gereja mula-mula, mereka memiliki sebuah kesehatian. Jelas kesehatian ini harus ada satu patokan, yaitu patokan kita, yaitu kita menaruh pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Itu dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Kata pikiran itu memiliki arti mindset, cara berpikir. Ya, menaruh perasaan berarti kalau kita berani bernyanyi dan berkata, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, kesehatian kita itu akan membuat meminimalkan misunderstanding tadi. Kita berbagai latar belakang, cara berpikir, cara pendidikan kita berbeda, gaya cara bicara orang Jawa dan orang Sumatera itu berbeda, orang Ambon, orang Manado punya gaya berbeda. Nah, kalau kita tidak bisa memahami dan mengerti itu, maka kita akan bisa terluka. Apa yang menjadi percekcokan dalam sebuah keluarga? Satu, keegoisan. Tidak ada kesehatian. Memang dalam rumah tangga tahun pertama sampai tahun kelima itu biasanya begini, ya, mengalami sebuah percekcokan. Itu hal yang wajar. Tetapi kalau orang itu tinggal di dalam Tuhan, bisa mengampuni, saling menerima, ada kesehatian, menyadari dirinya sebagai kepala keluarga, menyadari dirinya sebagai anak, sebagai istri, akan terjadi. Makanya pentingnya kita berdoa, pentingnya kita mengampuni, pentingnya kita menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus, berarti merendahkan diri, bisa menerima, dan itu merupakan sebuah pengorbanan. Mengampuni itu pengorbanan. Mengampuni itu pengorbanan. Dilukai, terluka,
keluarga tidak terjadi tidak terjadi kedamaian, ketentraman karena apa? Salah satu di antara mereka mau menang sendiri. Oleh sebab itu bulan depan program kita tentang keluarga. Ya, bulan depan kita tentang keluarga. Keluarga GBI Papan Mas harus damai, sukacita, tentram. Untuk ekonomi nanti saudara, ya ekonomi kita latar belakangnya kita berbeda-beda. Tetapi intinya kedamaian, ketentraman itu yang utama. Amin. Saya tidak ingin ada kalimat damai tapi gersang dalam keluarga. Ya, makanya saya selalu punya prinsip, ya, kita tetap harmonis dan romantis. Siapa sih keluarga yang tidak ada masalah? Ya, pasti ada. Oh, saya mengalami banyak tantangan keluarga dalam, tetapi tetap karena dalam Tuhan berdoa bersama, saling memahami. Memang gaya istri saya seperti itu. Saya tidak bisa menuntut dia kayak orang Jawa yang lemah lembut, ya, ngomongnya lembut, nggak bisa. Dia punya orang tua, punya karakter yang berbeda turun. Demikian juga saya juga. Nah ini kalau kita tidak saling memahami, tidak sehati, saling bisa menerima saudara, maka satu akan cekcok. Kita tidak boleh mempertahankan. Tidak ada Superman dan Wonder Woman. Istri tidak 100% baik, suami juga tidak. Kita harus bisa saling memahami dan mengerti. Demikian juga pelayanan saya sebagai gembala banyak kekurangan. Ada banyak jemaat yang kekurangan. Ya, masih ada kekurangan. Mari kita saling menambah, ya, memperlengkapi. Itu sehati dan sejiwa. Saudara, yang kedua, saudara, hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia adalah, saudara, kalau seorang rakyat biasa yang hidup dalam kemiskinan dan yang tinggal di rumah kumuh, dia akan menjadi seorang anak raja dan tinggal di istana, hidup dalam kemewahan. Ia harus tetap tinggal dalam kemewahan itu dengan seluruh fasilitas yang diberikan, tetapi juga harus mentaati peraturan di istana. Cara bicara, berjalan dengan sopan, bagaimana dia memiliki intonasi suara, tidak lagi berteriak-teriak atau ngomong kencang. Istana itu punya aturan, tapi dia punya hidup dalam kemewahan. Nah, orang yang tinggal di dalam Tuhan juga demikian. Tuhan jamin damai, sukacita, ketenteraman, pengampunan, keselamatan. Kenapa saudara? Mereka itu menuduh orang Kristen itu keselamatan gampang, jahat pun selamat, itu salah. Saya mau mengatakan kalau kita dipastikan kita sudah selamat. Amin. Kita harus memperoleh keselamatan itu, tetapi keselamatan itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah keselamatan. Orang yang mau ingin ijazahnya bagus, dia sekolah dengan sungguh-sungguh. Orang yang tidak mentaati peraturan sekolah dilempar. Orang yang tidak berbuah dipotong. Keselamatan itu ijazah kita nanti. Ya, walaupun kata soter itu present dan future, ya. Sekarang dan nanti. Sekarang karena kita diselamatkan, ada damai, ada ketentraman, ada sukacita, itu milik kita. Tetapi apa? Hidup dalam kasih karunia itu berarti hidup dalam sebuah ketaatan, hidup dalam ketundukan, hidup dalam keteraturan, hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam kasih karunia diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan masyarakat. Hidup kita dalam keluarga harus bisa mewujudkan kerajaan Allah di dalam kehidupan. Sebab kita ini, saudara, dalam dunia ini adalah melatih diri hidup dalam kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang pembicara-pembicara yang ada di sosmed itu maki-maki, nuduh-nuduh, ya, menuduh, kemudian membuli.
ngomong apa, bagaimana mereka menjadi sebuah pembicara. Kalau kita mendengar sesuatu yang tidak benar, hidup kita juga tidak benar. Ya. Saya bisa memastikan diri bahwa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan harus memastikan diri untuk ia mempresentasikan inilah hidup dalam kerajaan Allah, sehingga nanti kita tidak jauh lagi. Dan yang ketiga, jemaat pertama rela berkorban. Orang yang rela berkorban, kita harus rela berkorban. Hidup kita ini harus menunjukkan kehidupan Yesus. Kalau Yesus mati di kayu salib berkorban bagi kita, kita harus berkorban. Kekayaan kita tidak kita bawa pulang kok. Ya. Ikatlah dengan mamon. Mamon itu kan presentasi daripada kekayaan. Bahasa Arab. Supaya kalau dunia ini tidak menerima kita, diterima di kemah abadi. Kita tidak diselamatkan karena harta, tetapi dengan harta itu kita boleh mendapat mahkota. Kekayaan kita di surga nanti itu tergantung bagaimana kita berkorban, kita memperhatikan orang. Sehingga Yesus berkata, saat aku lapar kau kasih aku makan, saat aku haus kau kasih aku minum. Oleh sebab itu kalau saya masih mendapati orang-orang yang begini dengan pekerjaan Tuhan, begini dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, saya khawatir, saudara. Ya. Saya khawatir dia tidak mendapatkan mahkota. Saya katakan berkali-kali bahwa di surga itu seperti di bumi. Ada orang yang kaya dan orang miskin, orang yang mendapat mahkota, orang yang tidak mendapat mahkota. Allah itu begitu di kayu salib, adil. Orang yang tahu untuk berkorban, orang yang sungguh-sungguh. Tetapi jangan kita itu menjadi korban. Kita harus berbuat baik, tetapi jangan kebaikan kita dimanfaatkan orang. Dan saya berkali-kali saya tahu ada beberapa orang yang memanfaatkan kebaikan, dan saya mengerti. Saya berkali-kali saya melihat bahwa orang ini dibagi kok melunjak. Nah itu kita bisa jadi korban. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita memiliki lifestyle seperti Yesus. Gaya gerak hidup ini mewakili bahwa ini adalah Yesus Kristus. Hidup dalam kesehatian, hidup di dalam kasih karunia, hidup dalam pengorbanan. Amin. Mari kita berdiri bersama. Mari kita memiliki lifestyle kehidupan seperti Yesus. Kita representatif wakil Yesus dari bumi ini. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kami yang
kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Jemaatku yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sama dan Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan dan susah Tuhan ibu. Yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Tuhan, Engkau melihat wabah yang semakin meningkat saat ini. Hamba berdoa perlindungan penyertaan Tuhan nyata bagi jemaat, dan biarlah kami sungguh-sungguh juga menjaga diri kami untuk kami terus tetap mentaati protokol kesehatan. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap usaha. Kami berdoa Tuhan tolong untuk negeri ini Tuhan, melalaikanlah COVID-19 ini, sehingga sungguh negeri ini menjadi negeri yang sehat, masyarakat yang sehat. Berkati Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo dengan hikmat marifat dari Allah untuk mengatur negeri ini sehingga keamanan nyata, ketentraman nyata, perekonomian semakin membaik, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan umat. Bapak terima kasih. Sebelum jemaatku pulang, jemaat akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan dan mereka tidak berkekurangan. Mereka semakin diberkati Tuhan untuk menjadi berkat, dan jemaat Tuhan semakin menjadi berkat dimanapun mereka berada. Gereja ini